Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasihnya. Perkenalkan, nama saya Johan Paulo Putra Banda dengan stambuk F5512301. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan kelas Teknik Informatika B. Jadi di sini saya akan mengajarkan dasar pemrograman. Oke, jadi tujuan dari MK ini sendiri, kita akan belajar bagaimana sih dari bahasa pemrograman itu dirubah menjadi bahasa yang bisa dikenali oleh komputer itu sendiri. Oke, jadi kita masuk saja langsung ke materi. Jadi pertama-tama saya tanya dulu nih, eh, teman-teman tahu nggak sih apa bahasa yang digunakan komputer? Apa yang bisa komputer kenali bahasanya itu? Saya mulai dari Alif kayaknya. Coba Alif. Oke, baik Kak. Kalau menurut saya pribadi Kak, bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer itu pada dasarnya itu cuma 0 dan 1 Kak. Kalau pemahaman saya untuk sekarang itu cuma sampai di situ saja. Oke. Terima kasih Alif. Kita lanjut ke Octavia. Coba Octavia apa ya sih? Yang misalnya. Oke, sebenarnya Kak, pemahaman saya juga tidak jauh beda sama Alif karena setahu saya bahasa yang kita itu bahasa mesin ya itu binary tadi Kak 0 dan 1. Nah juga ada juga beberapa bahasa seperti contoh ada tingkatan-tingkatannya gitu untuk dipelajari komputer. Oke, terima kasih Octavia. Jadi jawabannya sudah benar ya. Itu bahasa yang bisa dikenali komputer itu 0 dengan 1 atau yang biasa disebut binary. Nah, jadi komputer itu dia pada dasarnya itu kan dia terdiri dari transistor-transistor kecil begitu. Jadi masing-masing transistor itu dia ada kondisinya. Nah, kondisinya itu ada 0 dengan 1. Jadi kayak dia on atau off. Dia true atau false. Nah, itu digambarkan dengan binary atau 0 dengan 1. Nah, terus kenapa kenapa bahasa dari bahasa pemrograman yang kan bahasa pemrograman itu kan dia bukan 0 dengan 1 kan kayak dia bikin variabel, bikin gitu. Dia bukan 0 dengan 1. Nah, kenapa dia bisa diartikan jadi 0 dengan 1? Nah, itu dia bisa diartikan dari 0 dengan 1 itu karena bahasa pemrograman itu sebenarnya dia bakal diubah lagi menjadi 0 dengan 1. Jadi dia di dalam standar pemrograman itu dia sudah ada standarnya itu kayak huruf A itu digambarkan dengan nomor binary seperti apa kayak misalnya huruf A itu dia binary-nya itu kalau tidak salah itu 001 000010 gitu. Nah, itu dia menandakan itu huruf A. Jadi misalnya kalau kita masukkan huruf A di kode pemrogramannya kita, itu bakal diartikan sebagai binary itu. Nah, itulah kenapa bahasa pemrograman ini dia bisa dimengertinya komputer ya karena dia bakal dirubah lagi ke bahasa binary. Jadi pada ujung-ujungnya semua yang kita input ke dalam komputer atau kita memperhatikan suatu komputer itu dia bakal dikompil lagi ke bahasanya atau 0 dengan 1. Kita langsung saja ke bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman yang kita bakal pakai di praktikum ini yaitu C++. Nah, jadi untuk bahasa pemrograman C++ itu saya jelaskan dulu untuk kriterianya itu seperti apa. Nah, bahasa bahasa C++ itu sendiri itu sebenarnya dia dikembangkan dari bahasa C. Nah, jadi bahasa C++ ini dia bisa dibilang dia itu strict. Jadi dia punya ada aturannya yang harus ditaati begitu. Dia harus menaati peraturan itu biar programnya itu bisa berjalan. Nah, kalau bisa kita lihat di sini di layar, di sini ada struktur dari bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, ini anggaplah ini kita hilangkan dulu. Nah, ini bisa kita lihat adalah sebuah struktur dasar dari pemrograman C++ itu sendiri. Nah, saya jelaskan dulu untuk strukturnya di sini. Strukturnya itu di sini ada include iostream ini. Nah, include iostream ini dia adalah sebuah library. Nah, di sini dia sudah apa ya? Library yang untuk menerima input dengan output dari bahasa C++ itu sendiri. Nah, jadi dia menggunakan hashtag terus include atau menyertakan library itu ke dalam program ini.
Nah, jadi untuk kriteria bahasa pemrograman ini sendiri juga dia dijalankan secara per blok, secara blok. Jadi dia dari kalau kita bisa ini kan ada nomornya. Nah, jadi per blok itu maksudnya dia dari programnya itu dia harus dijalankan dari 1, terus 2, terus 3. Jadi dia bisa jalan, dia tidak bisa di running tiba-tiba dia langsung lompat ke sini. Nah, itu namanya bahasa apa? Kriteria yang dijalankan bahasa pemrograman itu di kriterianya dijalankan secara blok gitu. Nah, terus di sini ada using namespace. Using namespace itu sendiri itu STD itu artinya kepanjangan itu standar. Nah, di bahasa pemrograman itu, bahasa pemrograman C++ itu ada standarnya begitu ya. Nah, standar ini dia mengandung kayak apa yang pengen tolong gunakan di kode pemrogramannya kita, kayak untuk memasukkan, untuk input, untuk membuat sebuah variabel, begitu-begitu dah. Nah, makanya kita menggunakan ini karena dalam standar ini ada fungsi-fungsi itu. Nah, ini untuk intemen sendiri ini adalah fungsi yang ketika kita menjalankan suatu pemrograman C++, fungsi ini yang bakal pertama kali dicari oleh program itu karena dia ditandai dengan main. Jadi ketika kita menjalankan program ini, maka fungsi main akan langsung dicari oleh bahasa pemrograman ini. Jadi main yang bakal dijalankan pertama kali. Nah, dalam int main ini dia ada dalam bungkus lingkupnya ini dia yang akan dijalankan duluan di dalam sini. Kita munculkan kembali yang ini. Nah, ini yang bakal dijalankan pertama kali ketika kita menjalankan kode ini karena dia di dalam lingkup function main. Nah, oke. Jadi kita akan masuk ke variabel. Oke, di sini sebelumnya saya jelaskan dulu variabel itu apa sih. Nah, untuk perumpamaannya variabel itu kita umpamakan seperti wadah, kayak botol lah, kayak botol air. Nah, botol air itu biasanya kan kita tahu botol air itu bisa ada mereknya kan, misalnya mereknya itu Tupperware. Nah, itu Tupperware itu digambarkan kalau dalam variabel itu nama variabelnya. Ini kayak nim. Nah, itu kayak digambarkan itu sebagai umpamanya itu Tupperware. Jadi ini botol yang namanya nim gitu. Nah, terus untuk di belakangnya nim ini adalah tipe data, tapi nantinya tipe data ini kita akan pelajari di materi yang selanjutnya. Tapi untuk sementara ini adalah untuk tipe data karena teman-teman ini pembuatan variabel itu dia ada dua jenisnya atau dua cara buat variabel gitu. Dia itu ada namanya variabel yang dideklarasi dengan diinisialisasi. Nah, bedanya itu deklarasi itu kita cuma buat wadahnya saja dulu, terus isinya nanti. Misalnya dalam suatu kondisi itu nanti kita belum perlu isinya gitu. Jadi kita hanya perlu wadahnya, terus isinya nanti. Nah, itu untuk deklarasi variabel. Terus ada juga cara buatnya itu inisialisasi. Kalau inisialisasi itu dia sudah dibuat wadahnya, terus wadahnya itu diisi memang isinya. Jadi sudah ada isinya. Contohnya kayak begini. Ini sudah ada nama wadahnya. Ini umpamanya kayak botol. Terus botol itu dia isinya string. Nah, string itu iya sudah isinya. Dia harus isinya string terus isinya ini. Nah, ini namanya diinisialisasi karena sudah ada isinya, dia diisi duluan. Nah, terus yang untuk deklarasi itu dia kayak begini dengan 4 nah, ini namanya inisialisasi karena ini kita cuma bikin wadahnya saja. Jadi ada wadah A tapi isinya belum tahu. Jadi dia bisa dipanggil kayak begini lagi, A dengan 1. Nah, ini dia bacanya kayak ada botol A tapi dia masih kosong, terus nanti dia lewat sini dulu, dia jalankan semua dulu ini, terus nanti A nya baru ada isinya gitu. Itu cara bacanya ya. Jadi itu bedanya deklarasi dengan variabel yang diinisialisasi. Nah, terus cara panggil variabel itu juga dia ada berbagai cara begitu ya. Nah, ini karena tadi saya bilang C++ itu dijalankan secara blok per blok kode, jadi dari atas sampai ke bawah toh.
Nah, jadi kalau kita panggil variabelnya di bawah sini, otomatis dia bisa panggil A ini, dia bisa panggil karena di sini dia jalankan ini toh, dia jalankan blok blok 8 dulu. Nah, jadi dia bacanya oh sudah ada nih variabel tapi dia masih kosong. Nah, oke. Nah, umpamanya kalau kita tukar ini di bawah sini terus eh, buat variabelnya di bawah, dia bakal error karena dia bacanya begini, dia bacanya ada int main. Oke, dia jalankan int main. Pas di int main dia baca A. Nah, A itu apa? Dia tidak tahu A itu apa karena buat variabel itu kan dia harus ada nama, harus ada IP datanya toh. Jadi otomatis ketika kita panggil cuma A-nya itu dianggap kayak itu apa? Itu dia tidak paham gitu ya. Mesinnya tidak paham karena kita belum deklarasi apa-apa gitu ya. Kita tiba-tiba langsung A. Nah, jadi A itu otomatis undefined atau tidak dikenali. Makanya kenapa panggil variabel itu harus dibawanya ketika kita mau menggunakan variabel itu. Jadi dia harus bikin variabelnya dulu, terus variabelnya dipanggil. Gitu. Terus ada juga variabel yang dia bisa dipanggil di mana saja dengan di lingkup tertentu atau dia cuma bisa dipanggil di umpamanya itu dia cuma bisa dipanggil di kayak misalnya itu ada sekolah, kan ada sekolah. Nah, dalam sekolah itu ada muridnya tuh. Muridnya itu. Jadi kan tidak mungkin dari sekolah lain itu panggil murid dari sekolah lain gitu ya. Kayak absennya di sekolah lain kan tidak masuk akal. Nah, itu sama dengan bahasa pemrograman. Misalnya kita umpamakan int main itu sekolah. Ada sekolah main. Nah, terus di sini saya uncommand dulu. Nah, ini umpamanya ini ada sekolah A. Jadi ada sekolah main dengan sekolah A. Nah, kita panggil nim di sini. Nah, kita panggil nim. Nim ini kan dari sekolah main. Nah, otomatis kan ini kita panggil nim tok toh, nim. Nim tok. Nah, dia udah kenali lagi nih. Karena di dalam sekolah A itu belum ada sama sekali dia bikin deklarasi nim. Dia cuma panggil nim. Nah, itu kan nim itu kan nggak tahu apa, kan bikin tipe data itu, bikin variabel itu dia harus ada tipe datanya lagi toh. Nah, ini dia dari tipe datanya, tiba-tiba dia panggil nim. Nah, nim itu nggak tahu apa. Nah, itu namanya lokal variabel. Jadi lokal variabel itu ya dia cuma bisa dipanggil dalam sekolah main. Dia bisa dipanggil di dalam sekolah A atau dia cuma bisa dipanggil di function main, tapi dia tidak bisa dipanggil di function A karena apa yang dipunya function main itu ya cuma untuk function main gitu. Dia bisa dipunyainya function lain. Nah, kenapa dia error ya karena itu dia cuma untuk int main. Nah, tapi ada namanya juga variabel global atau ya dideklarasikannya itu di global. Nah, misalnya nim ini kita pindah keluar. Nah, kan otomatis kan ini bacanya ini ada murid random di pinggir jalan. Dia belum masuk sekolah apa-apa ini. Dia udah masuk sekolah apa-apa. Kan ini umpamanya kayak begitu. Nah, ini kan dia bukan miliknya siapa-siapa gitu. Dia cuma ya random saja di pinggir jalan. Nah, terus ada sekolah A dengan sekolah main. Nah, sekolah main ini dia pengen ini anak ini masuk ke sekolahnya. Sekolah A juga dia pengen anak ini masuk ke sekolahnya. Nah, itu kan apa bisa tergantung pemanggilannya itu di mana. Jadi itu yang dinamakan local variable umpamanya. Jadi dia dideklarasikannya itu di luar function. Dia bisa kemana saja begitu ya. Jadi otomatis kan kalau dia block kan dia dijalankan kayak begini, input iStream using namespace std, terus di sini dia baca, oh ternyata ada variable nim nih. Oke, kita simpan kan variable itu kan dia bakal disimpan tuh. Kalau misalnya ini ada caranya itu nanti mungkin pelajari lebih lanjut. Jadi nim ini ada nanti kita bisa lihat itu alamat memorinya di mana. Jadi memang nim ini akan disimpan secara sementara di dalam memorinya kita di dalam RAM. Ada untuk variabel. Jadi variabel ini bakal disimpan. Nah, diingatlah oleh mesin itu. Oh, ada variabel nim. Oke, disimpan. Nah, terus dia masuk ke function main. Nah, di function main itu dia panggil nim ini. Nah, dia cek nih, oh nim itu apa sih? Nah, tadi karena dia sudah simpan, otomatis dia kenali, oh ternyata nim itu adalah variabel yang sudah diisi nilainya. Nah, otomatis di sini hasilnya itu bakal muncul gitu. Munculnya ya sudah variabel apa yang kita isi.
Nah, sama dengan function A. Function A itu kan dia panggil nim juga. Nah, karena variabel nim ini bukan siapa-siapa punya, ya sudah. Void A juga biasa, dia udah bakal error lagi karena dia bisa panggil variabel tadi. Itu bedanya apa namanya? Variabel global dengan variabel lokal gitu ya. Jadi untuk variabel itu dua cara jenis bikin variabel, ada global dengan lokal. Nah, terus juga ada namanya variabel yang tetap dengan variabel yang bisa diulang-ulang, bisa isinya itu bisa dirubah-rubah gitu ya. Jadi itu untuk contohnya itu kayak begini. Variabel yang nggak bisa diulang itu dia namanya konstanta, atau kalau yang familiar dengan matematika itu kan nilai konstanta itu kan dia tidak bisa dirubah-rubah atau tetap begitu. Jadi kita bisa tambah kayak begini dalam bahasa pemrograman C++ itu ada namanya cons atau konstanta. Nah, ini dia tidak bakal bisa dirubah. Kenapa? Karena ya dia konstanta. Misalnya kita di sini, ya ini errornya ini, dia bakal error karena kenapa? Ya dia tidak bisa diisi lagi begitu ya. Walaupun nilainya itu sama, tapi hitungannya pemrograman baca itu kamu kayak kok pengen diisi lagi begitu ya. Karena di sini kan namanya kan mau inisialisasi isi nimnya toh. Nah, tapi dia nilainya tetap sama, tapi dia hitungnya itu kau pengen isi lagi suatu variabel cons yang tetap. Jadi dia hitungnya itu error karena ya nggak bisa. Kecuali kalau cuma panggil begini, cuma dipanggil begini, cout ini, nah ini bakal bisa karena dia ndak bakal cout ini kan dia bakal berubah nilai awalnya. Dia cuma mengeluarkan nilai awalnya, dia bakal error. Nah, itu namanya konstanta. Jadi nilainya itu nggak bisa diubah-ubah. Ini contoh kasusnya ini supaya kayak misalnya kan ada dalam matematika kan ada rumus. Nah, rumus itu kan tetap begitu ya. Dia tidak bisa diubah-ubah. Nah, itu untuk menampung itu supaya nilai rumus itu nggak berubah-berubah. Makanya dia pakai cons. Nah, terus ada yang kita pakai dari tadi itu kayak begini, variabel biasa. Nah, variabel biasa begini dia bisa diinisialisasi berulang-ulang atau diulang-ulang. Kayak misalnya di sini kita kan ada variabel A nih. Nah, variabel A ini kita isi dengan 1. Nah, di bawah sini kita isi dengan 2. Nah, ini dia udah bakal error. Nah, kita cout atau kita keluarkan nilai A ini, dia bakal 2. Kenapa? Ya, tadi karena blok kode itu kan dijalankan secara blok. Nah, jadi dia ingatnya itu ada variabel A, terus dia ingat lagi variabel A itu isinya 1. Tapi di bawahnya A sama dengan 1 itu, dia ingat lagi, dia diisi lagi. A itu sama dengan 2. Nah, otomatis yang dia ingat terakhir itu apa? Ya, yang A sama dengan 2. Kan dia jalankan secara blok. Makanya dia ingat yang kedua begitu ya. Nah, itu apa bedanya cons dengan variabel yang bisa diisi ulang atau bisa diinisiasi ulang-ulang. Makanya tapi ini penggunaan variabel yang bisa diulang-ulang itu dengan variabel yang tidak bisa diulang itu dimaksudkan untuk mencegah adanya bug gitu ya. Jadi kalau memang nilainya memang tidak bisa diubah-ubah ya pakai cons. Kalau nilainya mau misalnya kayak mau diulang-ulang atau mau diubah-ubah lagi, nah itu pakai variabel biasa saja atau bisa diinisialisasi lagi. Nah, mungkin untuk sampai sini saja kayak materinya. Mungkin untuk saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman apakah ada yang dibingungkan atau sudah paham. Mungkin saya tanyakan ke Alif dulu kayaknya ya. Alif mungkin ada yang bingung kira-kira. Iya, saya masih bingung. Kan sesuai penjelasan kakak tadi bahwasanya komputer itu hanya mengenal 0 dan 1. Nah, sedangkan di bahasa pemrograman itu kan kita pakai kayak teks biasa. Kayak nama, angka, angka biasa seperti ini kan ada INT umur 21, baru ada string nama. Nah, bagaimana caranya komputer itu bisa mengenali hal tersebut padahal dia itu cuma bisa mengenal 0 dan 1. Ya, mungkin cuma itu. Jadi baik sekali tadi pertanyaan dari Alif.
Jadi komputer itu tadi yang bisa saya bilang kan dia bisa mengenali binary 0 dengan 1 antara true atau false. Nah, tapi dalam bahasa pemrograman itu kan ada kayak name, kayak umur. Nah, kenapa dia bisa dirubah jadi 0 dengan 1? Nah, dia itu ada standarnya begitu. Ada standarnya kenapa dia bisa dirubah begitu. Tapi dia sesuai konteks begitu ya. Jadi ada suatu organisasi yang buat standar untuk binary itu ya. Jadi binary itu bisa diartikan kayak jadi teks, kayak A itu jadi apa sih? Nah, itu ada organisasinya, tapi organisasinya itu sesuai konteks kayak misalnya yang saya bilang yang kayak pertama saya bilang tadi kan kalau huruf A itu digambarkan sebagai binary yang 0001 toh. Nah, itu kalau dalam konteks gambar dia beda lagi. Dia artinya bukan A, tapi kayak jadi mungkin warna merah kah, warna abu-abu. Nah, itu yang mengatur standarnya itu ada organisasi kayak organisasi yang mengatur standar itu. Nah, contohnya saya kasih lihat di sini. Contohnya kayak begini. Nah, ini kita bisa lihat ini compile-nya begitu ya. Nah, ini kita bisa lihat sini ini namanya hex. Nah, apa lagi itu hex? Nah, binary itu kan dia 001 itu kan kayak betul-betul ribet sekali kan kalau misalnya untuk menggambarkan A saja itu betul-betul banyak binary sampai berapa bit. Nah, itu kan ribet sekali. Nah, kenapa ada hex? Hex itu dia mempersingkat binary itu ya. Biasanya kan kayak A itu kan kayak 0, 0, 01, 0, 0 berapa toh. Nah, itu nilainya itu ditambah begitu ya. 01 itu kayak sama dengan 665 tambah 64 saya lupa. 64 tambah 1 kayak begitu. 65 kah? 65 tambah 1. Pokoknya nilainya itu kan jadi kayak 65 tambah 1 kan 66. Nah, 66 itu berarti kan dia sama dengan A begitu ya. Nah, itu dia dipersingkat begitu hex. Makanya kenapa ada hex supaya dia mempersingkat binary itu. Tapi ujung-ujungnya hex itu bakal jadi jadi apa? Jadi binary juga. Nah, itu untuk mempersingkat saja kan. Kalau kayak kita bikin kode program begini, itu butuh ribet toh. Kayak banyak sekali binary itu. Nah, kenapa jadi hex? Itu kayak begitu. Jadi kenapa dia bisa mengenali ya? Karena sudah dibuat standarnya kayak binary itu binar 001 itu jadi huruf A, jadi huruf B. Kalau dia di dalam konteks gambar dia bakal jadi warna apa, di dalam konteks suara dia jadi apa, begitu. Jadi kayak begitu aja. Oke Kak, makasih. Oke, mungkin Octavia bisa yang Iya, bingung. Kak. Saya cuma penasaran satu sih, Kak. Kan eh, saya kembali ke include iStream itu kan termasuk library. Nah, memang library yang kita gunakan itu hanya satu saja atau dia tergantung konteks lagi, Kak? Nah, sebetulnya untuk iStream sendiri itu sudah hampir semua mencakup apa yang kayak kita butuhkan untuk pemrograman dasar di C++. Namun nantinya semakin kelas ini berlanjut, nanti kita bakal lebih kompleks lagi kodenya kan. Misalnya kita butuh perhitungan matematika yang lebih kompleks kayak log dan lain-lain begitu, atau kayak kita butuh ini apa manipulasi string yang lebih kompleks kayak nantinya kita bisa di array atau di slice atau di apalah. Nah, itu dia bakal butuh lebih banyak library. Nah, untuk cara tahunya itu setahu saya kemungkinan itu biasanya dia ada ininya. Ada include terus ini. Nah, ini dia. Kalau bisa kita lihat di sini. Di sini ada banyak sekali library ini. Nah, ini bisa kita gunakan sesuai apa yang kita butuh. Misalnya ada CMAT. Nah, CMAT ini misalnya dia kita pakai ini, kita bisa menggunakan perhitungan function perhitungan yang lebih kompleks daripada yang ada di iOStream. Misalnya kayak log tadi. Nah, itu makanya kita panggil butuh library tambahan gitu ya. Jadi bukan cuma iOStream, ada banyak, tapi dia sesuai kebutuhan lah untuk pakai string ini karena dalam pemrograman itu kan kita bukan cuma menyelesaikan solusi, tapi dia harus optimal. Jadi kalau kita misalnya tidak pakai library-nya terus kita panggil itu kayak buang-buang penyimpanan karena kan tiap line code ini kan dihitung dalam penyimpanan. Jadi itu tidak optimal hitungannya. Begitu. Ya. Baik, terima kasih, Kak. Oke, jadi untuk kelas hari ini mungkin untuk sekian dari saya. Nanti kita akan membahas selanjutnya lagi. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir untuk kelas ini. Terima kasih dan untuk akhir saya kasih motivasi sedikit kan. Jadi begini teman-teman.
Untuk dalam C++ itu kan dia lumayan strict gitu. Nah, kalau kita misalnya kayak ada error atau kayak apa ya, error kayak begini, nah itu hal yang biasa dalam dunia pemrograman gitu ya. Karena pemrograman itu bukan instan begitu ya, kayak tiba-tiba tahu, karena pemrograman itu dia belajarnya kayak sebuah perjalanan begitu ya. Itu nggak bisa instan, kau harus melewati error, mau tidak mau itu kau harus hati error ini, karena error ini secara langsung yang kayak jadi mentormu gitu, dia mengajar kau. Dan makanya kenapa setiap ada error itu dibaca begitu, dibaca apa sih yang error, supaya supaya kayak kurang tahu ya errornya itu di mana. Oh ternyata dia typo, oh ternyata dia kurang ini, nah itu kita tambah. Makanya itu kita belajar dari error yang berulang-ulang kali sampai kita lama-lama jadi kayak kebiasaan begitu ya. Nah itu makanya kalau ada error jangan cepat menyerah ya guys ya, itu sebuah proses atau sebuah perjalanan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.